Ya baik, terima kasih Pak Menteri telah hadir dan membacakan berita untuk pemirsa Metro TV. Rasanya gimana nih Pak Menteri? Suatu kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan, kejutan yang menyenangkan. Ternyata tidak mudah juga jadi anchor. Oh gitu ya. Tapi Pak Menteri, hari ini tepat Metro TV juga berulang tahun. Mungkin ada pesan khusus untuk Metro TV Pak Menteri? Dirgahayu Metro TV. Dirgahayu Metro ya, TV. Selamat ulang tahun yang ke-22. Ya. Ini sudah matang. Saya secara pribadi dan sebagai Menteri Kominfo tentu memberikan apresiasi yang tinggi kepada peran Metro TV dan grup yang menjadi transmitter berita Indonesia, ya khususnya informasi-informasi yang perlu dipahami, diketahui oleh rakyat, perlu dimengerti oleh rakyat, agar rakyat bisa mengambil bagian di dalam jalannya pembangunan nasional. Metro TV sebagai TV berita saat ini telah mengambil perannya yang luar biasa ya, di dalam era baru, yaitu era digital. Metro TV juga pasti menyesuaikan dirinya dengan kemajuan teknologi yang baru, yaitu masuk ke era digital, media-media digital. Ya. Kami tentu berharap bahwa karya Metro TV bersama seluruh keluarga besar Metro TV tetap mengambil bagiannya di dalam mendorong demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas, ya di dalam mendorong sirkulasi kepemimpinan nasional yang juga lebih berkualitas, dan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa Indonesia lebih maju dan setara, sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri atas kesan, pesan, dan apresiasinya untuk Metro TV. Tapi kembali pada situasi saat ini, Pak Menteri, apabila kita lihat tadi juga Pak Menteri sudah membacakan berita bagaimana kemudian memang saat ini Indonesia, khususnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat, sedang ada pasca gempa, ada penanganan pasca gempa. Ini pemantauan dari Kominfo mengenai semua sudah normal, infrastruktur komunikasi ini seperti apa, Pak? Ya, sekali lagi ya, walaupun Bapak Presiden telah menyampaikan duka yang mendalam, keluarga besar Kominfo juga yang menyampaikan duka yang mendalam atas bencana gempa di Cianjur ya, baik terhadap korban nyawa atau luka-luka atau bahkan korban-korban materi. Kira-kiranya kita semua tetap diberkahi sehingga dapat mengatasi ini dengan baik. Ya. Dari sisi Kominfo memang sebagaimana bencana-bencana gempa bumi di mana-mana ya, pasti infrastruktur telekomunikasi terganggu ya. Yang terganggu tuh biasanya yang pertama adalah power supply atau listrik yang putus. Ya, telekomunikasi tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada listrik ya. Nah, yang kedua biasanya juga adalah kabel-kabel dan tower-towernya jatuh ya. Nah, kita bersyukur bahwa yang terjadi di Cianjur tidak separah yang kita duga ya, bahwa memang ada perangkat-perangkat beberapa BTS 70 hampir 140 lah, 140-an BTS Telkomsel, Indosat itu di hari pertama memang tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada power supply yang terganggu. Tetapi sehari kemudian ya langsung seluruh operator-operator bekerja dalam koordinasi dengan Kominfo sehingga saat ini perangkat-perangkat telekomunikasi kita, infrastruktur telekomunikasi di wilayah bencana dan sekitarnya sudah berfungsi normal kembali. Sudah kembali normal dan bisa berfungsi ya. Baik, selanjutnya Pak Menteri, ini mengenai KTT G20 yang tetap kemudian nampaknya masih menjadi sorotan juga dan perhatian di publik. Bagaimana kemudian presidensi G20 Indonesia ini telah menghasilkan komitmen di antara negara-negara anggota untuk mempercepat proses transformasi digital, inklusi digital, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, ini khusus di Indonesia sendiri bagaimana sih Pak transformasi digital di Indonesia? Transformasi digital di Indonesia itu menjadi satu keniscayaan ya. Dan Bapak Presiden telah memimpin komitmen G20 untuk memastikan 3 hal tadi. Jadi di Indonesia juga sebetulnya sebelum G20 ya kita sudah melaksanakan akselerasi transformasi digital mulai dari pembangunan infrastruktur digital hulu ya seperti fiber optik, ke satelit, microwave, link, base transceiver station. Juga saat ini kita membangun infrastruktur digital hilir, pusat-pusat data kita sedang bangun. Itu kita sudah lakukan. Nah, pesan yang paling penting adalah membangun infrastruktur digital di mana semua mengambil bagian di dalamnya. Ya, inklusi. Ya, ini yang sedang kita lakukan. Dan saya percaya ya bahwa di bawah leadership Bapak Presiden ya terlepas dari tantangan yang besar kita harus menyelesaikan itu.